Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, di sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan hari pada kalender Masehi. Jadi, misalnya pada tanggal kelahiran teman-teman jatuh pada hari apa sih? Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengupas ketentuan atau rumus untuk menentukan jatuhnya hari suatu tanggal pada kalender Masehi. Di sini saya ambil contoh ya, tanggal kelahiran saya 20 Januari 1992. Jatuh pada hari apa saya lahir? Ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan harinya. Oke, pertama kita hitung terlebih dahulu jumlah hari dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal tersebut. Nah, ini kita kasih simbol H. Jadi kita hitung dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 20 Januari. Ya, berarti jumlah harinya dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 20 Januari ya jelas adalah 20 ya. Langkah kedua, tahun yang ingin kita tentukan dikurangi 1, kemudian dibagi 4. Kita kasih ini simbol T ya. Kalau hasilnya ada angka di belakang koma, nanti kita buang saja. Untuk tahun kelahiran saya 1992 berarti dikurang 1, kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 497,75. Nah, teman-teman, untuk menghitungnya silahkan gunakan kalkulator. Dengan catatan angka di belakang koma dibuang ya. Kita hanya membutuhkan angka di depan koma. Jadinya adalah hanya 497 yang kita ambil. Tapi teman-teman kalau ingin menghitung manual juga bisa. Caranya bagaimana? Itu kan 1992 dikurang 1 berarti 1991. Nah, itu kemudian dibagi 4. Pertama 19 dulu kita bagi 4. Hasilnya adalah 4 ya, simpan. 4 kali 4 kan 16, berarti sisanya adalah 3. Kemudian 39. Karena 19 sudah ya, kemudian tadi sisanya 3, kita masukkan ke 39. Hasilnya sama dengan dibagi 4 dulu ya. Hasilnya adalah 9. Simpan. 9 kali 4 kan 36. Berarti sisanya adalah 3. Kemudian 3, 31. Karena tadi 91 ujungnya adalah 1. 31 dibagi 4 sama dengan 7. Simpan. 7 kali 4 sama dengan 28. Sisanya adalah 3. Nah, kan ada sisanya itu. Berarti ada angka di belakang koma. Kita buang saja. Berarti kan jadi 497 saja. Nah, itu cara kalau ingin menghitung manual. Silakan nanti dicoba. Selanjutnya, yang ketiga, ini langkah yang ketiga ya. Tahun lahir kita atau tahun yang ingin kita hitung tadi ditambah H. H tadi adalah jumlah hari dari 1 Januari sampai ke tanggal yang ingin kita hitung. Kalau tanggal saya tadi ada tanggal 20 Januari ditambah T. T tadi adalah hasil dari langkah kedua itu ya. Berarti kalau dalam kasus saya untuk perhitungan tanggal lahir saya adalah 1992 ditambah 20 ditambah 497. Hasilnya adalah 2509. Langkah terakhir, langkah yang keempat, menentukan harinya, yaitu N dibagi 7. N adalah hasil dari langkah ketiga tadi ya. Nanti kita ambil sisanya berapa, itulah harinya. Berarti 2509 dibagi 7, sisanya adalah 3. Karena sisanya 3, dia
Nah ini, lihat tabel. Karena sisa 3 berarti dia jatuh pada hari Senin. Nah kalau teman-teman ingin menghitung sisa hari ini dengan cara manual bisa ya. Caranya kita ambil dulu yang pertama ya. 25 dibagi 7. 25 dibagi 7 sama dengan berapa? 25 dibagi 7 itu kan adalah 3, sisanya adalah 4. 40 dibagi 7, sisanya adalah 5. 59 dibagi 7, sisanya adalah 3. Nah 3 itu adalah Senin. Kalau pakai kalkulator caranya begini. Dua lima 09 dibagi 7. Hasilnya itu kan 358, sekian-sekian. Kemudian dikurang angka di depan koma. Apapun itu, angka di depan koma kita kurang 358. Nah, hasilnya kan itu 0,4285 sekian-sekian dikali 7 hasilnya. Nah, hasilnya kan adalah 3. Itu sisanya. 3 tadi adalah hari Senin, ada di tabel. Jadi dengan demikian tanggal 20 Januari 1992 jatuh pada hari Senin. Nah, kita latihan lagi ya. Pertanyaan yang kedua, hari apakah pada tanggal 17 Agustus 2020? Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita hitung dulu jumlah hari dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 17 Agustus. Nah, untuk menentukan jumlah hari ini, teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Nah, itu. Pertama, teman-teman lihat dulu tahunnya. Tahun 2020 itu dia tahun kabisat apa basito? Tahun kabisat ya, karena tahun 2020 itu habis dibagi 4. Jadi lihat barisan jumlah hari di tahun kabisat saja ya. Nah itu tahun kabisat. Karena yang ingin kita hitung jumlah harinya adalah tanggal 17, maka kita lihat jumlah hari dari 1 Januari sampai ke bulan yang sudah sempurna. Bulan yang sudah sempurna itu adalah bulan Juli. Jadi 1 Januari sampai akhir Juli itu adalah 213 ini ya, 213. Lihatnya di kabisat karena tahun 2020 ada tahun kabisat. Jadi lihat kolomnya yang di tahun kabisat. 1 Januari sampai akhir Juli adalah 213. Jadi sudah dapat jumlah harinya sampai bulan Juli, kemudian tinggal ditambah tanggal 17 karena kita mencari tanggal 17 Agustus. Jadi tambah 17 berarti sama dengan 230. Langkah kedua, tahun yang ingin kita tentukan dikurang 1 kemudian dibagi 4. Jadi 2020 dikurang 1, 2019 dibagi 4. Hasilnya adalah 504,75. Karena yang kita ambil hanya angka di depan koma, angka di belakang koma kita buang. Jadi tinggal 504. Langkah ketiga, tahun ditambah jumlah hari dari 1 Januari sampai 17 Agustus ditambah hasil dari langkah kedua. Maka sama dengan 2020 karena ini adalah tahunnya ditambah 230
itu tadi adalah jumlah hari dari 1 Januari sampai 17 Agustus ditambah 504. Itu tadi adalah hasil perhitungan dari langkah kedua. Hasilnya adalah 2754. Kemudian langkah terakhir, nah yaitu hasil dari langkah ketiga 2754 dibagi 7. Nanti kita ambil sisanya berapa, itulah harinya. Sama dengan sisanya adalah 3. Cara mencari sisa bisa dilakukan dengan manual atau teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator caranya, (2754) dibagi 7 sama dengan, ada angka di depan koma itu ya, kita kurang angka di depan koma, 393. Hasilnya kita kali 7. Nah, sama dengan 3. 3 itu jatuh pada hari Senin. Nah, ini. Nah, jatuh hari Senin. Kalau pengen manual bisa juga caranya. Tinggal 27 bagi 7 berapa? Sisanya adalah 6 ya. Kemudian 65 dibagi 7 sisanya adalah 63 ya. Berarti 7 kali 9 kan 63, sisanya adalah 2. 24 bagi 7. 3 kali 7 21, berarti sisanya adalah 3. Nah, 3 itu adalah hari Senin. Jadi kesimpulannya adalah tanggal 17 Agustus 2020 jatuh pada hari Senin. Silahkan teman-teman cek di kalender, insya Allah sama. Nah, terakhir ya, kita bahas soal latihan kita yang kemarin. Yang kita tanyakan menghitung tanggal lahirnya masing-masing jatuh pada hari apa. Karena itu jelas berbeda-beda, kita tidak bisa menghitungnya sama-sama. Yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah pertanyaan yang selanjutnya. Hari apakah tanggal 17 Agustus 1945? Nah, kalau teman-teman sudah sering latihan, sebenarnya tidak perlu lagi pakai kalkulator atau pakai tabel. Kita bisa menghitung secara manual. Tidak perlu menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi langkah pertama yang kita hitung dulu adalah menghitung dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 17 Agustus. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu jumlah hari dari Januari tadi sampai ke bulan yang sudah sempurna. Agustus itu kan belum sempurna karena baru tanggal 17. Yang sudah sempurna adalah bulan Juli. Nah, Juli itu kan sudah sempurna karena dia sudah terlewati. Tapi kita lihat dulu nih tahunnya. 1945 itu Kabisat apa Basito? Jawabannya dia adalah tahun Basito. Kenapa? Karena dia tidak habis dibagi 4. Berarti Februarinya 28. Nah, kalau sudah tahu Februarinya 28, tinggal kita hitung. Dari Januari ke Juli itu kan ada 7 bulan. Kita kalikan saja dulu semuanya. Jumlah bulannya ada 30 hari. Jadi 7 kali 30 sama dengan 210. Ya kan ya, 210. Selama 7 bulan itu kan ada 4 bulan yang berjumlah 31 hari. Bulan apa saja? Januari, Maret, Mei, dan Juli. Oh, berarti ditambah 4. 210 tambah 4 sama dengan 214. Karena Februarinya berumur 28 hari, berarti kita kurang 2 hari. Karena semuanya kan kita ambil rata-rata 30 hari. Karena Februarinya 28, kita kurang 2 hari. Berarti 214 dikurang 2 sama dengan 212 hari. Jadi jumlah harinya dari 1 Januari sampai ke akhir bulan Juli dulu adalah 212 hari. Tinggal kita tambah tanggal 17. Karena yang kita cari 17 Agustus. Berarti adalah 212 ditambah 17 sama dengan 229. Nah, ini adalah total dari jumlah hari keseluruhan dari tanggal 1 Januari hingga
tanggal 17 Agustus. Langkah pertama sudah kita tabat. Langkah yang kedua, tahun yang ingin kita tentukan dikurangi 1 kemudian dibagi 4. Tahun yang ingin kita tentukan tadi berapa? Yaitu tahun 1945 dikurang 1 berarti 1944. Ya. Kemudian dibagi 4. Kita bisa hitung manual nih. 1944 itu dibagi 4. 19 dulu dibagi 4 kan sama dengan 4. Simpan. Itu 4-nya disimpan. 4 kali 4 kan 16. Berarti sisanya adalah 3. Kemudian setelah dapat 3, 19 kan ada 4. Sebelumnya kan berarti kita simpan 3. 3, 4 dibagi 4 sama dengan 8. Simpan. Kemudian karena 8 kali 4 kan 32 nih. Berarti sisanya adalah 2. 34 kurang 32 kan 2. Berarti 2. Karena tadi 1944 ujungnya 4 kan. Berarti 24. Nah, dibagi 4 sama dengan 6. Simpan kan habis ya. Karena 24 bagi 4 sama dengan 6. Habis. Tidak ada sisanya. Berarti tidak ada lagi angka lagi di belakangnya. Berarti hasilnya adalah 486. Karena memang tidak ada angka di belakang koma ya. Kalau ada dibuang. Tapi ini tadi pas habis. 486. Langkah ketiga. Tahun yang ingin kita tentukan tadi ditambah jumlah hari dari 1 Januari sampai 17 Agustus ditambah hasil dari langkah yang kedua. Berarti tadi 1945 ditambah jumlah harinya 229 ditambah langkah kedua tadi hasilnya adalah 486. Gimana cara menambahkannya? Kalau teman-teman tidak menggunakan kalkulator sebenarnya mudah juga. Ambil saja dulu angka genapnya. Jadi angka yang ujung 2 itu nggak perlu teman-teman hitung dulu. Berarti kan 1900 ditambah 200 ditambah 400. Itu hasilnya berapa? 1900 tambah 200 itu kan 2100 tambah 400 2500. Tinggal kita hitung sisanya. Kita simpan 2500. Sisanya kan ada 45 tambah 29 tambah 86. Kita ambil puluhannya dulu. 40 tambah 20 60. 60 tambah 80. 60 tambah 80 140. Simpan. Tadi sudah 2500 tambah 140. Sisanya lagi ujungnya 5 tambah 9 14. Tambah 6 20. Oh berarti 2500 ditambah 140 ditambah 20. Hasilnya berapa? Ya berarti kan 2660. Nah itu yang ketiga. Kita caranya manual. Pakai kalkulator juga bisa. Nah tinggal langkah terakhir. Kita menentukan hari. Jadi hasil dari langkah ketiga tadi 2660 kita bagi 7. Nanti kita ambil sisanya berapa? Itulah harinya. 2660 dibagi 7. Oke, kita bagi dulu. Manual. 26 bagi 7 sama dengan 3 ya. Simpan. 7 kali 3 sama dengan 21 kan ya. Berarti sisanya 26 kurang 21 kan 5. Sisanya 5. Berarti kemudian 56. 56 dibagi 7 sama dengan 8 habis ya. Karena 8 kali 6 kan 8 kali 7 kan sama dengan 56 habis. Berarti tidak ada sisa lagi. Tidak ada angka. Berarti sisanya kan 0 berarti ya. Sisanya adalah 0. Kalau 0 itu kan sama dengan hari Jumat. Karena kita hitung 0-nya dari hari Jumat, 1-nya kemudian Sabtu, 2-nya Minggu, 3-nya Senin dan seterusnya. Nah, sudah dapat hasilnya adalah hari Jumat. Jadi kesimpulannya adalah tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat. Nah demikian ya cara untuk menentukan hari untuk kalender Masehi. Silahkan teman-teman dicoba, dipraktikkan di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.